Oke. Selamat bergabung di ruang diskusi kelompok 2, Ibu Siti Jamila. Apa kabar? Bagaimana keadaannya di malam Alhamdulillah hari Bu, ini? sehat Bu, Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. Bagaimana sudah siap? Alhamdulillah Insya Allah Bu, siap. Oke, untuk memulai, mari membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan Bapak Ibu dosen. Oke, makasih Bu Eva, Bu Erna. Bu Ya. Siti Jamila siap diuji? Insya Allah siap Pak. Oke, tetap semangat ya. Gak usah tegang-tegang kali. Oke, baik. Eh, Kalau Ibu mau mengajar, Ibu menarik perhatian anak-anak dan memberikan motivasi. Coba dulu Ibu praktekkan sedikit saja. Ini menarik. Sebelum masuk itu Pak, kita buat dulu suasana kelas itu menyenangkan dulu Pak. Hmm. Menyenangkan. Nah, kalau saya Pak, sebelum masuk itu biar supaya kelasnya itu menyenangkan, saya mengucapkan salam sambil eh, menyanyikan gitu Pak. Misalnya kan, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, dijawabnya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Oke, kayak gitu, Pak. oke, bagus, bagus, mantap ya, Bu. Apalagi eh, ice breakingnya itu yang berkaitan dengan materi yang Iya, mau diajarkan. iya, Pak. Kadang saya gini juga, Pak, materi yang diajarkan saya buat tepuk surah, Pak, yang berkaitan dengan Oke. materi Al-Maun kan. Tepuk Hmm, surah, nama surah. oke. Al-Maun, artinya barang berguna. Oke, Bu, Jumlahnya, dilanjutkan, dilanjutkan itu. Udah mantap iya, Pak. itu. Makasih, Pak. Oke. Eh, Sekarang kan banyak media-media pembelajaran, Bu, yang Iya, bisa Pak. kita ambil secara manual dan juga secara online ya. Nah, coba dulu Ibu sampaikan dulu apa yang Ibu manfaatkan dari media-media online itu. Saya manfaatkan, Pak, media online itu kayak saya buat Canva, Pak. Masukkan ke PowerPoint, Pak. Disitulah saya menerangkan dari laptop, Pak. Nah, setelah itu di situ di Canva itu saya gabungkan dengan video pembelajaran, misalnya dengan surah Al-Maun kita tampilkan video surah Al-Maun, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Oke, oke, mantap, mantap. Terus gaya belajar anak-anak itu kan beda-beda, Bu. Iya, Pak. Heeh. Coba Eh, dulu Ibu jelaskan dulu, Ibu eh, sampaikan dulu apa itu gaya-gaya belajar itu. iya, gaya belajar itu surah Al-Maun, Pak. Saya pilih dia kayak itu auditori, Pak. Terus apa namanya, visual melihat, dan satu Hmm. lagi kinestetik, Pak. Nah, Coba dulu, kalau untuk materi yang Ibu sampaikan, gaya belajar apa yang paling banyak dari anak-anak? eh, apa mendengar, Pak? Visual. Audit maksudnya Apa, kan Bu? Auditori. auditori, ha, Nah, mendengar. bagaimana lah Ibu buat itu? Ibu terapkan gimana penerapannya? Menerkan dengan membaca surah Al-Maun lah, Pak. Dia ditampilkan video surah Al-Maun. Setelah itu kan sudah mendengar mereka, Pak. Baru anak-anak kita suruh menirukan apa yang dari video tadi, Pak. Oke, Begitu. oke. Kalau apa PBL tahu Ibu apa kepanjangannya? PBL. PBL itu problem based learning, Pak. Oke. PJBL? PJBL project Oh iya. Apa itu? Apa PJBL? pro- proyek, lupakan saya tadinya. Astagfirullahaladzim. Proyek eh, apa ya? Project Based Learning. Based learning, ya, Pak. Oke. Eh
Apa Bu hubungan antara TP dengan ATP? TP, hubungan dengan ATP. Eh, CP itu adalah capaian pembelajaran ya kan Pak? Ya. Ada. Hmm. Nah, dari CP itulah turun ke TP, ya kan Pak? Nah, di TP itu Hmm. nanti kita uraikan rinci-rincian langkah-langkahnya menggunakan kata kerja operasional, misalnya mengidentifikasi siswa dapat mengidentifikasi, siswa dapat menganalisis, seperti itu Pak. Oke, mantap, mantap. Eh, dalam PTK yang barusan selesai kita laksanakan, Bu, ada 3 bab kan? PTK, proposal PTK yang barusan lewat kan ada 3 bab. Oke. Pada bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu apa-apa itu? Coba dulu sebutkan dulu. Apa isinya? Pertama itu tentang apa Pak? Latar pendahuluan. Nah, dari situ ada latar belakang Pak. Terus ada rumusan masalah Pak. Terus Hmm. ada apa lagi ya? Rumusan masalah. Terus apa lagi? Lupa saya. Ya. Lupa saya. Rumusan Oke. masalah. Sekarang coba dulu Ibu baca dulu surah Al-Zalzalah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca dengan tartil lah Bu, jangan gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Udah, tadi kan dibilangkan ayat 1-2. Coba tulis dulu Bu ayat pertama saja. Baru Pertama saja. tunjukkan. 1 menit. Udah siap? Ntar Pak. Bil, 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 Pak Sobaris. Satu Pak. bil, bil, laha. Waduh itu. Iza zul zilatil ardu zilzalaha. Ayo Pak. Ya, Pak, nggak dengar Pak suaranya. Nggak, nggak dengar Pak. Itu tulisannya itu harus dilatih terus pertama bagus ya Bu. Iya Pak, ya. Karena buru-buru Harus, Pak. ya, harus ditingkatkan itu. Iya Pak, iya Pak. Udah, sekian untuk Ibu Jamila. Iya, Pak. Silakan Terima karena kasih Pak, dilanjutkan. terima kasih Pak. Bukan. Aduh ya Allah. Baik, terima kasih Pak Satar. Kita lanjut ya Bu Siti Jamila. Ya Bu. Materi Ibu tadi apa? Materi saya Bu membaca surah Al-Maun Bu. Membaca. Surah Al-Maun. Menyayangi anak yatim membaca surah Al-Maun. Ya. Baik. Berkenaan dengan materi membaca surat Al-Maun Ibu. Ibu dalam mengajar menggunakan modul ajar? Iya Bu. Nah, dalam modul ajar yang Ibu buat terdiri ada bagian apa saja? Modul ajar itu ada pertama kompetensi awal itu Bu. Kompetensi awal. Terus di situ ada capaian pembelajaran. Terus ada tujuan pembelajaran. Ada apa namanya? Kegiatan pembelajaran. Di situ di kegiatan pembelajaran ada pendahuluan,
kegiatan inti, terus ada refleksi, kesimpulan, dan sumber belajar dan lampiran, Bu. Gitu. Jadi, kalau yang saya pahami, Bu, modul ajar itu ada informasi umum. Dalam informasi umum itu ada komponennya, misalnya judul modulnya apa, jenjang dan satuan pendidikannya apa, sampai identitas penulis kan. Terus ada capaian dan tujuan pembelajaran. Di situ ada capaian, ada tujuan, ada alur tujuan pembelajaran, dan dimensi profil pelajar Pancasila dan selanjutnya. Nah, oke, itu berkenaan dengan modul ajar ya, Bu. Nah, dalam materi membaca surat Al-Ma'un ini, Bu, materi apakah yang bermuatan HOTS? Berdasarkan materi surah Al-Ma'un berkenaan dengan HOTS ya, Higher order thinking skill ya, Bu ya. Itu Ya, merancang apa namanya, Bu? Kegiatan-kegiatan sosial gitulah, Bu, untuk peduli terhadap sesama gitu, Pak, Bu, khususnya untuk fakir miskin dan anak yatim gitu, Bu. Karena itu mencerminkan ajaran dalam surah Al-Ma'un untuk menyayangi anak yatim dan fakir miskin, Bu. baik. Nah, Ibu dalam menyampaikan materi membaca surat Al-Ma'un menggunakan media apa? Media PBL, Bu. Maksudnya media itu teknologi Canva. Pakai Canva. Iya, Ibu. Terus? Tadi Ibu kan, kalau tidak salah dengar, pakai PowerPoint kan, Bu? Iya, Bu, di Canva terus kan membagikannya ke PowerPoint, Bu. Nah, berkenaan dengan PowerPoint, ini Ibu mengajar kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 5, Ibu. Kelas 5. Apa, Bu, kelebihan media yang Ibu gunakan? Kelebihannya, Bu, ya dengan itu saya sangat terbantu gitu loh, Bu. Saya sangat terbantu dengan belajar dengan media seperti itu. Anak-anak itu pun jadi kayak semangat, senang gitu, Bu, dengan adanya kita tampilkan video itu gitu kan, Bu. Iya. Nah, materi membaca surat Al-Ma'un ini, Bu, jika diintegrasikan dengan kehidupan nyata yang berorientasi pada nilai moderasi beragama, contohnya seperti apa, Ibu? Gimana ya? Mengintegrasikan nilai-nilai surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari itu, Bu, eh, itu tentunya meningkatkan kepedulian sosial di, karena di dalam surah Al-Ma'un itu mengajarkan kita pentingnya rasa peduli dan empati terhadap sesama, terutama orang yang kurang beruntung. Jadi moderasi beragamanya itu mengajarkan kita untuk tidak hanya perhatian kepada sendiri-sendiri, tetapi juga pada masyarakat gitu, Bu. Baik. Ibu pernah melakukan kegiatan P5 di sekolah Ibu? P5, Ibu, biasanya kalau di sekolah saya, Bu, P5-nya itu guru agamanya hanya nggak berperan aktif gitu, Bu. Nah, jadi yang berperan di situ P5-nya guru kelasnya, Ibu. Jadi paling kalau guru agamanya itu hanya mendampingi saja, Bu, nggak berperan apa gitu, Bu. Jadi P5 di sekolah kami yaitu tentang kewirausahaan, Bu. Kewirausahaan, temanya itu adalah, temanya kewirausahaan, subtemanya menjadi pengusaha kecil dengan topik profilnya yaitu apa namanya, Bu, membuat makanan ringan tela-tela dari ubi kayu, Bu. Berarti Ibu
selama ini belum pernah melakukan P5 secara mandiri. Belum Ibu, jujur. Oh, gitu ya. Iya Ibu. Heeh. Saya kira bisa melakukan kegiatan P5 secara mandiri walaupun Ibu guru agama Iya, misalnya iya Bu. Heeh. menulis atau membuat kaligrafi dan Oh gitu ya Bu. seterusnya. Heeh. Memang belum saya lakukan memang Bu. Soal P5 mengenai yang berkaitan dengan mapelnya Bu. Iya, itu mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa Insya Allah Ibu. Bu. Insya Allah Bu. Kan. Paling tidak kaligrafi sederhana kan bisa menggunakan kertas HVS Iya kan. Bu. Heeh. Kalau tidak ada pena, pakai pensil. Jadi kalau dengan pensil kan bisa untuk menebalkan, menipiskan, bahkan bisa dihapus. Insya Allah Ya, Bu. Bu. Iya. Heeh. Saya akan lakukan Bu. Baik, terima kasih. Itu dari saya, Bu. Cukup sekian. Saya Alhamdulillahirabbil kembalikan alamin. kepada Ibu Eva Juliana. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih juga Ibu Siti Jamila. Ya, Ya Ibu, terima kasih Ibu. ya. Sudah selesai ujian komprehensifnya, silakan di stop record.